A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Summa salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim mengerjakan fardu subuh berjamaah di Masjid Raya Senaplan ini. Mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan, dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah agar dapat senantiasa mengerjakan amal ibadah hingga akhir hayat kita. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Semua kita meyakini bahwa kehidupan umat manusia tidak saja dan tidak hanya di dunia. Ada kehidupan yang kekal, yang panjang, bersifat abadi, khalidina fiha abada, yang kita sebut dengan hari akhirat. Sebelum kita sampai ke akhirat, maka ada sebuah tempat transit yang disebut dengan alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat datang. Bermakna betapa lamanya seseorang transit di alam kubur, barulah sesudah itu berpindah ke alam yang terakhir yang disebut dengan alam akhirat. Maka dalam hadis disebutkan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan perjalanan pertama. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan-perjalanan berikutnya dia akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat, kesulitan, sengsara, mendapatkan azab, fama ba'dahu aisar minhu, maka untuk perjalanan berikutnya akan lebih sulit. Tentu kita tak ingin perjalanan kita kelak mendapati kesulitan-kesulitan. Suaranya bersih, Pak? Agak menggema, bersih. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini yang kita bahas adalah amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi setelah menguburkan mayit. Kenapa tema ini penting kita angkat? Sebagian jemaah cerita kepada saya, apa benar Ustaz, setelah menguburkan mayit kita dianjurkan langsung pulang, tak boleh menetap di kuburan? Pokoknya sudah selesai menguburkan mayit pulang. Kalau ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan sesudah itu, maka amalan itu termasuk amalan yang terlarang. Benarkah demikian? Kaum muslimin yang berbahagia, setelah menguburkan mayit ternyata ada amalan-amalan yang disunnahkan, yang dianjurkan setelah penguburan tersebut.
seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini kita kenal sebelum masuk Islam, beliau orang yang sangat keras dengan Islam dan orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Setelah cahaya iman masuk ke sanubarinya, maka beliau menjadi orang yang paling cinta dengan Islam, paling cinta dengan Rasulullah SAW. Di detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa apabila saya meninggal nanti, maka kuburlah dan ratakan tanahnya. Fa idza dafantumuni, apabila kalian wahai sahabatku selesai menguburkan aku, fasunnu alayya turaba syanna, maka timbullah aku dengan tanah. Summa, setelah kalian selesai menimbun, menguburkan dan memberi tanda, kemudian aqimu haula qabri, hendaklah kalian tegak di sekitar kuburanku, qadara ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, kisaran lamanya unta disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan. Itulah lamanya yang diperintahkan dan yang diminta oleh Amr bin As setelah menguburkan beliau. Jadi kira-kira berapa menit atau berapa jam? Kita bayangkan saja, unta disembelih, lalu kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Mungkin memakan waktu 2 jam lamanya. Kita ambillah 2 jam. Kalau 5 jam nanti terlalu lama. Berarti Amr bin As meminta kepada kawan-kawannya, setelah selesai aku dikubur, maka hendaklah kalian tegak di samping kuburanku selama 2 jam, hatta asta'nisa bikum, sehingga aku merasa terhibur. Nah, kalau merasa terhibur berarti ada sesuatu yang dilakukan di situ. Bukan bermakna menetap 2 jam menangis-nangis meminta warisan. Bukan itu yang diinginkan oleh Amr bin As. Kalian tegak di kuburanku sekitar 2 jam lamanya, sehingga aku merasa terhibur. Wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku menanti, menunggu jawaban-jawaban dari kalian apa yang akan ditanya oleh utusan Tuhanku. Riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya jelaskan tentang hadis ini. Kalau hadis disandarkan kepada Nabi, namanya hadis marfu'. Berarti Nabi yang mengucapkan. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan apa yang dibuat oleh Nabi, itu namanya hadis marfu', karena disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Bisa jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ini statusnya sahih, hasan, dhaif. Tapi perkataan itu disandarkan kepada Nabi, namanya hadis marfu'. Kalau perkataan itu disandarkan kepada sahabat Nabi, namanya hadis mauquf. Mauquf berarti perkataan itu, sifat tersebut, contoh tersebut disandarkan kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang melakukan. Namanya hadis mauquf. Statusnya bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Itu statusnya, tergantung nanti siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Perkataan ini atau hadis riwayat Imam Muslim ini adalah perkataan sahabat, berarti itu namanya hadis mauquf. Bisa diterima karena riwayat oleh Imam Muslim. Nama hadisnya hadis mauquf, riwayat Imam Muslim sahih. Apabila itu disebut sahih, maka mesti kita terima. Nah, apa perintah di dalamnya? Hendaklah kalian berdiri
di sekitar kuburanku selama 2 jam lamanya. Apa yang kita lakukan di sana? Nah, dirincikan oleh hadis yang lain, riwayat dari Utsman bin Affan, sahabat Nabi juga. An Utsman bin Affan qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha min dafnil mayyiti, apabila seseorang selesai dikubur, waqafa alaihi, hendaklah dia berhenti di kuburan tadi, faqala, lalu mengucapkan. Ini dia amalannya. Apa yang kita ucapkan setelah selesai menguburkan mayit? Yang pertama, maka Bapak Ibu ingat-ingat ini. Ini riwayat Imam Abu Daud. Karena nanti kalau ada yang katakan tidak ada amalan sesudah menguburkan mayit. Karena kalau ditanya kepada Bapak Ibu dalilnya, tentu bingung nyari dalil. Karena orang dulu melakukan amalan tidak penting nanya dalil. Apa disampaikan oleh tuan gurunya, ustadznya, buyanya, kiainya, mereka lakukan. Tak tanya dalil. Dalilnya mana kiai? Kalau sekarang kan beda. Dikit-dikit mana dalilnya? Mana dalilnya? Maka kita sebutkan dalilnya. Dalilnya riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Utsman bin Affan. Setelah kalian selesai menguburkan, maka hendaklah berhenti sejenak di sekitar kuburan dan ucapkan kata-kata ini. Faqala istaghfiru li akhikum, istighfarkanlah saudara kalian yang baru saja meninggal ini. Nah, istighfar yang pertama. Istighfar itu ada beberapa lafaz. Yang paling pendek, astaghfirullahalazim. Masih bingung Ustaz? Oke. Teknisnya bagaimana? Selesai penguburan, selesai sudah semua, sudah rata, dikasih tanda sedikit, lalu kemudian jangan pulang dulu, menetap di situ. Yang pertama kali diucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mau yang lebih panjang, riwayat Imam Hakim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasan. Diucapkan 3 kali seperti yang tertulis di dalam surat Yasin. Kan surat Yasin itu sebut 3 kali, Pak. Penyebutan 3 kali itu bukan pandai-pandai orang yang membuat surat Yasin itu. Oh, saya buatlah 3 kali di sini, saya buat 4 kali. Tidak. Itu sebenarnya berdasarkan riwayat dari Imam Al-Hakim. Siapa yang mengatakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasan, 3 kali, wufirat lahu dzunubuhu, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Maka kita niatkan istighfar saya ini, saya niatkan kepada si mayit. Istighfar saya ini saya hadiahkan untuk si mayit. Boleh menghadiahkan sesuatu kepada yang sudah meninggal, Ustaz? Boleh. Ada dalilnya, Ustaz? Ada. Riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, al-mayyitu fil qabri, seorang mayit yang berada di dalam kuburnya, kal gharikil mutaghawwithi, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Itu gambaran, Pak. Meninggal kita nanti tak cukup amal, maka digambarkan oleh Nabi seperti orang yang tenggelam. Seperti apa orang tenggelam? Tak pandai berenang, tak bisa berbuat apa-apa karena sudah masuk dalam kubur. Pasti minta tolong. Yantaziru da'watan talhikuhu, menanti, menunggu doa. Jadi jelas, menanti, menunggu doa, talhikuhu min, dari abin, dari ayahnya, berarti yang meninggal seanak. Au umin, dari ibunya. Au ibnin, dari anaknya. Berarti bisa jadi yang meninggal ibunya, ayahnya, datuknya, neneknya.
Yang keempat, au sodikin, atau sahabatnya. Berkawan bapa ibu di dunia, akrab, banyak membantu, kenallah dengan orang itu, lalu kemudian meninggal kawan tersebut. Bapak ibu kirimkan doa, ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu akrim nuzulahu, dan lain sebagainya. Maka ternyata orang yang di alam kubur itu menunggu doa dari yang 4 kelompok tadi, dari ayah, dari ibu, dari anak, dan dari kawan. Lalu kemudian fa idza lahiqathu, apabila doa itu sampai kepada mereka, ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih disukai oleh penghuni kubur tadi daripada dunia berikut isinya atau beserta isinya. Wa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yudkhilu, menyampaikan doa ahlul ardi, penghuni bumi, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, ka amsalil jibal, sebesar gunung. Apa maknanya disebut sebesar gunung? Begitu besar fadilah istighfar, doa, bacaan Al-Quran yang bapak ibu kirimkan untuk mereka. Wa inna hadiyata, sesungguhnya hadiah al-ahya, orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, istighfaru lahum, istighfar mereka. Berarti sejalan dengan kita yang kita sebutkan barusan. Bapak ibu istighfarkan dan niatkan untuk si mayit, maka ternyata itu adalah hadiah orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita membaca surat Yasin, biasanya yang memimpin menyebutkan bacaan kita ini kita hadiahkan kepada almarhum, almarhumah, kepada bapak, kepada ibu dan sebagainya. Kita sebut hadiah. Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah istighfar. Maka kalimat istighfar yang paling pendek, astaghfirullahalazim. Mau yang lebih panjang sesudah itu, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ucapkan 3 kali. Kita hadiahkan, baik itu anak yang meninggal waktu kecil, dewasa, ataupun yang sudah berumur. Istighfar yang lain namanya sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Inilah sebaik-baik istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu'u laka bi dzambin wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah sebaik-baik istighfar. Kalau bapak ibu baca lafal istighfar ini, maka betapa banyak fadilah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Diniatkannya istighfar itu untuk ayahnya, untuk ibunya, atau untuk sahabatnya, karib kerabatnya yang sudah meninggal tadi. Itulah yang pertama yang kita lakukan setelah menguburkan mayit. Yang kedua yaitu bertasbih dan bertakbir. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kata beliau, kami keluar, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla alaihi, lalu kemudian beliau menyolati Sa'ad bin Mu'az, sahabat yang meninggal ketika itu. Wa wada'a fi qabrihi, beliau letakkan dalam kuburnya. Wa suwiya alaihi, lalu kemudian diratakan tanahnya, dikuburkan. Sabbaha Rasulullah, Rasulullah bertasbih. Fasabbahna tawilan, kami pun bertasbih dengan tasbih yang panjang.
Summa kabbara Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bertakbir. Fakabbarna, kami pun ikut bertakbir. Jadi jumlahnya tak disebutkan. Karena sahabat melihat Nabi itu bertasbih, sahabat pun ikut bertasbih. Tasbihnya tasbih yang panjang. Perbuatan yang dilakukan oleh sahabat namanya hadis mauquf. Maka bertasbihlah mereka. Nah, tak disebutkan 33 kah 34 kah, itu teknisnya dikembalikan kepada keluangan waktu seseorang. Lalu kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, lima sabbahta? Kenapa engkau tadi bertasbih, summa kabbarta, lalu kemudian engkau bertakbir?" Rasul pun menjawab, "Laqad tadayaqa ala abadis salih." Sungguh kuburan Sa'ad bin Mu'az ini menyempit. Laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu, kuburnya menyempit, hatta farajallahu anhu alaihi, sehingga Allah lapangkan kuburnya setelah beristighfar, bertasbih dan bertakbir. Itulah fadilahnya. Jadi kalau ditanya untuk apa kita bertasbih dan bertakbir, untuk melapangkan kubur si fulan ini. Karena kita enggak tahu, bisa jadi dalam kuburnya dia kesulitan, kepayahan, maka kita pun membantu mereka agar dimudahkan perjalanan-perjalanan hidupnya atau perjalanan yang berada di alam barzakh. Karena dalam hadis Bapak Ibu yang berbahagia, azab kubur itu disebutkan menjepit. Jadi kubur itu menghimpit. Kalau awalnya dia lapang, dia menyempit. Inna lil qabri daghtatan, sesungguhnya kubur itu menjepit, menghimpit. Falau naja minhu, kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, la naja Sa'ad ibni Mu'az, maka Sa'ad bin Mu'az pasti akan selamat dari himpitan kubur. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kita tak ragu lagi. Tapi ternyata ada juga kesulitan-kesulitan yang beliau rasakan ketika berada di alam kubur. Apalagi kita yang sangat jauh sekali dari zaman Nabi, dan kalau dibandingkan amal ibadah kita dengan amal ibadahnya para sahabat, tentu jauh lebih sedikit, kualitasnya jauh lebih rendah. Maka tentu kita sebagai umatnya yang hidup abad ke-14 ini mesti juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Kita lakukan pula kepada sahabat kita. Kita buat pula amalan itu untuk meringankan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nenek dan datuk kita yang sudah berada di alam kubur tadi. Itulah yang kedua. Istighfar, bertasbih dan bertakbir. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan? Membaca surat Al-Fatihah, awal Al-Baqarah dan akhir dari Al-Baqarah. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Riwayat dari Abdurrahman bin Ala Al-Lajlaj, dari bapaknya, an abihi qala, bapaknya berkata, "Idza ana muttu, apabila aku meninggal nanti, fadha'ni fil lahdi, maka letakkan aku di lahat." Maknanya kuburkan aku. Ini berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku Abdurrahman, kalau nanti ayah meninggal, maka kuburkan segera." Ketika menguburkan dan meletakkan jenazah di lahat, jangan lupa membaca doa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya doanya yang pernah kita sampaikan dahulu. Nanti ketika kita meletakkan jenazah atau menyaksikan peletakan jenazah di liang lahat, kita dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya Ustaz? Ulangi lagi lah Ustaz. Baik. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa ini sudah saya kirim ke Pak Ketua bulan kemarin. Mungkin sudah dikirimlah ke grup Bapak Ibu, maka silakan nanti tengok. Kalau belum, nanti bisa saya kirimkan lagi doanya itu. Jadi terkait mayit, ada doa menutup mata. Ada doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutupkan matanya. Enggak apa-apa, sering-sering kita ulang ya Ustaz ya, supaya ingat Bapak Ibu ni. Karena mungkin keluar dari masjid dah lupa lagi. Jadi menutup mata, nanti kan jumpa orang, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meletakkan di dalam lahat, doa yang paling pendek, Bismillahi wa ala sunnati. Bisa dibedakan? Yang tadi wa ala millati, itu aja bedanya. Millah artinya agama, kalau sunnah artinya sunnah Nabi. Jangan terbalik. Letakkan, Bapak Ibu pun menyaksikan peletakan tersebut. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata ayahnya Abdurrahman bin Ala ini. Wasinna alayya turabasanna. Setelah engkau letakkan aku di lahat, sembari membaca doa, kuburkan segera. Jangan lama-lama lagi. Kemudian waqra, dan bacalah inda ra'si, di sisi kepalaku. Ini kubur, ini kepala. Maka dibacalah oleh salah seorang di bagian kepalanya. Waqra inda ra'si bi Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah di bagian kepala. Di bagian kaki membaca awal Al-Baqarah dan akhir dari Al-Baqarah. Wa inda rijlai, dan di sisi kaki membaca Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 5 ayat saja. Kemudian akhir Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal ayat itu. Karena ketika membaca surat Yasin selalu dibaca awal Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian biasanya kita tambahkan ayat kursi. Ada dalilnya Ustaz, kita baca habis ini dalilnya. Lalu kemudian 3 terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, bagaimana dengan menambah ayat-ayat lain? Atau bahkan ada orang yang ingin menghatamkan bacaan Al-Quran di sisi mayit, di samping kuburannya. Kita dapati dalam kitab Imam An-Nawawi, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimallah, wa yustahabbu ayyuqra'a, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, ayyuqra'a indahu syai'un, sesuatu dari Al-Quran minal Quran. Sesuatu dari Al-Quran itu bisa Bapak Ibu baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Boleh tambah lagi dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Kemudian ditambah ayat yang lain. Tak ada masalah, karena dianjurkan untuk membaca di sisi kubur si mayit bagian dari Al-Quran. Wa in khatamul Quran, kalau mereka ingin menghatamkan Al-Quran di sisi si mayit tadi, indahu kana hasanan, maka itu jauh lebih baik. Mana tahu karena sudah pensiun, tak ada kerja lagi, anak sudah sukses semua, kemudian apa yang ada bisa tak ada lagi beban hidupnya. Ingin dia hatamkannya Al-Quran. Hari ini datang dia bacanya 2 juz, besok dia ziarah baca 2 juz lagi.
atau mungkin karena kaki tak sanggup di rumah, tak sanggup berangkat, mungkin di rumah saya diniatkannya untuk si fulan yang sudah meninggal itu. Kalau datang dia, maka hadis ini menyebutkan, riwayat tadi menyebutkan dibaca di sisi si mayit. Kalau tak datang dia berarti dari jauh, maka didoakannya, saya kirimkanlah bacaan Al-Quran saya ini untuk ayah saya, saya kirimkanlah bacaan surat Yasin saya ini untuk ibu saya, saya kirimkanlah bacaan surat Yasin saya ini untuk disebutkan namanya. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Jadi ternyata amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu ternyata lengkap dalilnya, lengkap sekali dalilnya. Cuma mereka tak pernah nanyakan dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Macam orang minta uang saja minta dalil. Karena orang dulu belajar bukan cari dalil. Ya Ibu ya. Apa yang dikatakan oleh tuan gurunya diikuti. Apa yang disebutkannya diikuti. Selagi itu baik maka mereka lakukan. Nah, di sini kita berkewajiban untuk menyampaikan dalil tersebut agar semakin kokoh apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau selama ini ada orang yang membuat ragu, membuat bimbang misalnya, maka inilah pengajian kita paparkan satu persatu dalilnya. Oke, riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Umar. Qala yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi. Ibnu Umar sahabat Nabi. Dia katakan saya mendengar dari Nabi, berarti langsung. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza mata ahadukum," kalau ada seseorang di antara kalian meninggal, "fala tahbisuh," jangan diperlama jenazahnya, disegerakan untuk dikubur, kecuali ada urusan-urusan tertentu. Mungkin mau diotopsi, mungkin mau diapakan, atau darurat. Kalau darurat, hukum fikih mengatakan ad-daruratu, usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu boleh dilakukan walaupun hal itu terlarang. Nah, terlarang maksudnya bagaimana? Seharusnya kan jenazah ini disegerakan untuk dikubur, karena mungkin ada satu hal, maka tertahanlah. Kalau tidak ada, maka fala tahbisu, jangan ditahan-tahan. Wa asri'u bihi ila qabri, dan segerakan dibawa ke pekuburan. Wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, dan bacalah di sisi kepalanya Al-Fatihah, pembuka dari Alkitab. Wa inda rijlai, di sisi kakinya bi khatimatil baqarati fi qabrihi, penutup dari Al-Baqarah di kuburnya. Jadi ujung dari Al-Baqarah itu dianjurkan dibaca di bagian kaki. Ini kepala, bacanya Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah berpindah dia, mulai dari baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal, tambahnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian tambahnya lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mungkin ditambah lagi ayat-ayat yang lain. Maka hal itu pun tidak mengapa dan dianjurkan, kata Imam Nawawi. Wa yustahabbu, kata Imam Nawawi. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam An-Nawawi Shahih Riyadhus Shalihin min Sayyidil Mursalin, halaman 390. Itulah pendapat para ulama. Kemudian berikutnya, apalagi yang kita lakukan? Menyiram kuburan dengan air. Ini juga dianjurkan. Menyiram kuburan bukan untuk minum si mayit, bukan. Ya, kata para ulama, fadilahnya adalah untuk menguatkan dan memadatkan tanah. Nah, itu manfaatnya, kata para ulama. Tetapi selain itu, sebenarnya itu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Apabila itu dicontohkan oleh Nabi, menjadi sunnah.
Apabila itu sunnah dan kita ikuti, kita berpahala. Yang kita ambil adalah pahalanya. Andai nanti tidak pun padat kuburan itu, karena mungkin satu gayung cuma yang disiramkan. Karena untuk memadatkan tanah tak cukup satu gayung. Maka yang kita ambil adalah sunnah Nabi. Karena Nabi buat nggak dilakukan, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi itu, berpahala kita ngikutinya. Ma amartukum anhu fakhuzu, apa yang aku perintahkan maka ambil, wa ma nahaitukum anhu fantahu, dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Maka Rasulullah SAW ternyata ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menyiramkan air di kuburannya. Dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasya ala qabri ibnihi Ibrahim, menyiramkan air di atas kubur anaknya yang bernama Ibrahim, wa wada'a alaihi hasba. Setelah beliau siram, beliau letakkan kerikil di atas kuburannya. Ini sunnahnya, meletakkan kerikil ataupun batu dan sebagainya di atas kuburan. Kemudian Nabi wafat, Nabi meninggal. Ternyata sahabat Nabi yang bernama Bilal juga melakukan hal demikian. Kata Bilal dari Jabir bin Abdullah, rasya ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u rasyan. Rusya, disiramkan di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam air. Wa kana allazi rasal ma', dan yang menyiramkan air di atas kuburan Nabi adalah Bilal ibn Rabah, Bilal bin Rabah. Bada'a, mulai dari min kibali ra'sihi, mulai dari bagian kepala. Jadi ini kepala tadi, ambilnya siram sampai ke kaki. Apa yang dibaca Ustaz? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, kullu amrin zibanin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Setiap amalan, perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalannya terputus. Berarti yang kita baca bismillah itu minimal itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau tak pakai bismillah suatu amalan, aqta, ajzam, terputus barokahnya. Kata para ulama, terputuslah keberkahan dari amalan tersebut. Maka itu sebabnya setiap kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, buat acara, pasti kita mulai dengan bismillah. Mari kita mulai acara kita ini dengan bismillah. Apapun yang kita lakukan dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Karena fadilahnya, kullu amrin zibalin, setiap urusan, setiap perkara yang tidak dimulai, la yubda'u fihi bil basmalah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, terputus keberkahannya. Maka Bapak Ibu nyiramkanlah sambil membaca bismillahirrahmanirrahim. Bada'a min qibali ra'sihi, dimulai dari sebelah kepalanya, hatta taha ila rijlaihi, berhenti sampai di kakinya. Berapa lama kira-kira? Ya mungkin satu ceret saja. Kalau kami di kampung kami Bapak Ibu, di Kampar Kiri ada namanya Kampung Kuntu Turoba. Itu kampung Dr. Zulikromi. Kampung saya sesudahnya namanya Padang Sawah. Padang Sawah bukan di Padang, tapi di Kampar Kiri. Arah ke Batu Dinding. Mungkin anak-anak muda itu pasti tahu itu. Tempat wisata tinggi sekali di sana. Arah ke Kampar Kiri Hulu. Itu waktu saya kecil-kecil dulu, habis dikuburkan, habis tahlil, habis membaca amalan-amalan, pemuka agama kita itu mengambil ceret kemudian disiramkan. Saya dengar bacaannya selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli. Ditanya dalil tak tahu mereka, karena mereka dulu hanya dengar saja. Kata itu kata tuan guru kami, tuan guru Godang mereka menyebutnya. Itu kata tuan guru Godang, kami lakukan, tak bantah-bantah. Rupanya itu adalah di antara sunnah Nabi dan dilakukan juga oleh para sahabat. Terakhir, Rasul pun melakukan qoma ala qabri Utsman ibni Ma'zun, bada'a dafnihi wa amara birishil ma. Seorang yang bernama Utsman bin Maz'un
menyiramkan air di atas kuburannya, dan itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Sisanya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita kerucutkan lagi apa saja yang diperintahkan. Yang pertama, hendak kita menetap sejenak di kuburan. Apa yang kita lakukan? Beristighfar. Yang kedua, bertasbih, bertakbir, ditambah dengan tahmid. Okey. Kemudian ditahlilkannya, tambah lagi, tak ada masalah, kerana itu kebaikan. Kemudian dibacanya surah Al-Fatihah, bacanya awal Al-Baqarah, tambah ayat kursi, akhir Al-Baqarah, kemudian menyiram kuburan. 10 yang dilakukan setelah penguburan si mayit. Ada beberapa hal lagi sebenarnya. Menaburkan bunga, menanam sesuatu di atas kuburan, kemudian nanti membentangkan kain, kemudian ada pula yang mengazankan. Itu sebenarnya ada enggak dalilnya, Ustaz? InsyaAllah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jawabannya adalah ada. Jadi sabar saja dulu. Baik, ada yang bertanya, ibu-ibu? Dari bapak-bapak, silakan. Silakan, Pak. Jenazah masih di dalam rumah, bolehkah kita membacakan Yasin? Alhamdulillah, itu pun sudah kita tuliskan, Pak. Dari Maqil bin Yasar, kata beliau, Iqra'u Yasin, bacalah Yasin ala mautakum, terhadap jenazah kalian ini. Para ulama memaknai hadis ini dua waktu. Bacalah Yasin sebelum meninggal. Untuk apa fadilahnya, Ustaz? Baca Yasin sebelum meninggal. Ibu-ibu ada yang tahu kenapa diperintahkan baca Yasin sebelum meninggal? Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, haddatsani masikhatu, para guru berbicara kepadaku, hina ihtadaru Hudzaifah ibnu Harith as-Samali, hina istadda sauquhu, ketika Ibnu Harith as-Samali sakit keras. Ini para gurunya ini datang menemui Hudzaif bin Harith as-Samali ketika sakit keras. Faqala, salah seorang di antara mereka berkata, hal ahadun minkum yaqra'u Yasin, adakah di antara kalian yang mau membaca surat Yasin? Faqara'aha, lalu kemudian dibacalah oleh Saleh ibnu Suraihin as-Sukuni yang hadir ketika itu. Falamma balagha arba'ina minha, ketika mereka sampai pada ayat yang ke-40, apa bunyi ayat 40? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Itu bunyi ayatnya. Ketika mereka sampai pada ayat yang ke-40, qubidha, barulah ruhnya itu dicabut oleh malaikat maut. Sebelumnya sulit sekali, kepayahanlah Hudzaif Al-Harith as-Samali ini. Ternyata setelah dibacakan surat Yasin, langsung dicabut nyawanya. Wa kana yaqulu masyikha, para gurunya itu berkata, idza quri'at indal mayyiti, apabila surat Yasin dibacakan di sisi calon si mayit, khuffifa anhu biha, maka meringankan perjalanan si mayit. Wa sami'tu, dan aku mendengar, katanya, Al-Mu'tamar, seorang sahabat, seorang tabi'in namanya Al-Mu'tamar, membaca inda Ibni Ma'bad, membaca surat Yasin di sisi Ibnu Ma'bad.
Itu fadilahnya. Kalau ada orang nanti kesulitan proses sakaratul maut, nyawanya tak keluar-keluar padahal sudah menderita, maka bacakan surat Yasin atau dibacakan surat Ar-Ra'du, dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Ikhlas, dan ditalkinkan dengan talqin la ilaha illallah. Itu fadilahnya, Pak. Setelah meninggal dihadiahkannya seperti yang kita sampaikan tadi, dihadiahkan oleh ayahnya, dihadiahkan oleh ibunya, dihadiahkan oleh datuknya, neneknya, oleh anaknya, oleh cucunya dan kawannya. Kita hadiahkan bacaan kita ini untuk almarhum dan almarhumah. Maka Allah sampaikan bacaan-bacaan itu dengan catatan ikhlas. Dia membacanya karena ikhlas, bukan karena terpaksa. Karena amalan ditentukan dengan keikhlasan. Sampai kepada mereka, maka fadilahnya seperti gunung. Saking besarnya fadilah manfaat yang mereka peroleh. Jelas, Pak? Ibu-ibu ada yang bertanya? Pas, Ustaz. Taib.